Shalom Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini kita boleh beribadah, memuji menyembah Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus begitu baik buat kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara sebelum kita memuji menyembah Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita memakan minum tubuh dan darah Tuhan. Mari kita tutup mata sebentar saat ini. Kita mau tenangkan hati kita mau siapkan hati dan hidup kita di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih ada semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami datang kepadamu, membawa hati kerinduan kami di hadapan Engkau ya Raja segala Raja, yang namanya penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Saat ini kami datang menyembah Engkau. Hadirat-Mu yang kami rindukan Tuhan. Kasih anugerah-Mu yang kami rindukan ya Bapa pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami menyembah. Kami naikkan syukur kami. Kalau kami masih ada hari ini, semua karena kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang layak disembah, nama-Mu saja yang dimuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan jiwa kami merindukan-Mu, jiwa kami merindukan Raja segala Raja. Haleluya, 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 haleluya. Betapa ajaibnya nama-Mu Tuhan, betapa kuasanya nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami layak memuji menyembah Engkau Allah yang kudus. Engkaulah sumber keselamatan kami Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, glory. Terpuji-pujilah nama-Mu yang kudus. Diberkatilah Engkau melalui puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Disenangkanlah hati-Mu dengan nyanyian-nyanyian yang kami naikkan. Dari hati yang tulus menyembah Engkau Tuhan. Yesus, nama Yesus kami menyembah. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Bagi-Mu pujian hormat ya Tuhan. Hanya bagi nama-Mu Raja segala Raja pujian dan kemuliaan. Sungguh tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami melalui puji-pujian yang kami naikkan. Glory, haleluya Yesus. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Tuhan Raja segala Raja yang kami sembah, segala pujian hormat serta syukur
segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari sama-sama kita akan pujian ini. Kita mau katakan, ya Yesus telah mati bagiku. Dengan iman kita berkata pagi ini, Tuhan selamatkan jiwaku. bagi pujian Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Kami beri tangan yang meriah buat Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Bagi pula hormat, pujian, kemuliaan Tuhan. Kalau yang awal dan yang akhir Tuhan, tidak ada nama lain. Di dalam nama Yesus keselamatan itu ada. Oleh karena darah-Mu yang tercurah buat kehidupan kami, menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa pagi saat ini. Kami mau memuji-muji nama Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pujian yang kami naikkan adalah kekuatan dan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita siap memuji Tuhan Bapak Saudara. Saat ini kita menaikkan pujian. Sekarang telah tiba keselamatan kuasa. Kami percaya keselamatan hanya ada di dalam nama Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Telah tiba keselamatan dan kuasa. dalam perintahan Allah kita, Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. dalam perintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah dan domba Allah. darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah
iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. darah Yesus hancurkan kuasa maut. 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 Daripada Tuhan, daripada Tuhan, daripada Tuhan, segala pujian. Sekali katakan darah Yesus. Darah Yesus hancurkan kuasa maut. Darah Yesus hancurkan kuasa maut. Darah Yesus hancurkan kuasa maut. Daripada Tuhan, Daripada Tuhan, daripada Tuhan. daripada Tuhan, segala Oleh kuasa pujian. darah Yesus, oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba, oleh darah Anak domba, oleh darah Anak domba. Sekali katakan, oleh darah Anak domba. Haleluya. Glory Tuhan, kita berdahsyat nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percaya bahwa nama Tuhan adalah juru selamat buat kehidupan kita. Dia mencari hidup kita ketika kita terhilang, dan Dia memberikan nyawanya buat kehidupan kita. Hari ini Bapak Saudara, kita merenungkan setiap kasih Tuhan. Kita tetap yakin dan percaya kasih tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Pengorbanannya yang Dia buktikan, Dia tidak akan lalu dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Kalau kita masih ada hari ini, kita berkumpul bersama keluarga kita hari ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur Tuhan, masih mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Glory, haleluya Yesus.
buat kami Tuhan. Haleluya. Kalau bukan kasih, kalau bukan kasih, lautan kering. Firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir, bahkan Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Kami serahkan segala beban kami, pergumulan kami, masalah kami semua kepada Tuhan. Firman-Mu di jawaban, kekuatan, pengertian dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Amin. Shalom. Pagi yang cerah yang Tuhan berikan dari kita ini, kita tidak sia-siakan. Dan saya bangga dengan saudara. Saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara makan minum dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapa di surga tahu. Maka pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan sebagaimana pada 2 minggu lampau saya menyampaikan firman Tuhan tentang pemeliharaan Allah dan penderitaan manusia. Pemeliharaan Allah dan penderitaan manusia. Pemeliharaan Allah tetap berlaku dalam kehidupan manusia sehari-hari dalam dunia yang jahat dan berdosa. Tetapi banyak kali orang bertanya, kapan ketika mengalami penderitaan atau mengalami apa yang katakan kesesakan. Mungkin hari ini saudara bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering saudara sampaikan. Mungkin mulut gak berkata, tapi hati saudara berkata, mengapa harus dari penderitaan? Mengapa harus dari penderitaan? Dan sebagaimana firman Allah berkata dalam Mazmur pasal 10:1, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menunjukkan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Mazmur 10 ayat 1 ini, mengapa engkau berdiri jauh-jauh? Ini satu pertanyaan yang disampaikan Daud kepada Tuhan. Bahkan Mazmur pasal 22 ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini satu jeritan juga disampaikan Daud kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau tetap, aku berdoa tapi engkau tetap jauh? Pertanyaan-pertanyaan mungkin sampai ada di antara saudara yang hadir bertanya, kapan ketika mengalami kesesakan, ketika mengalami penderitaan. Dan sekarang manusia banyak mengalami kesesakan dan penderitaan karena COVID-19 ini. Nah, ada 3 hal yang sangat menarik yang dapat kita petik. Mengapa manusia mengalami penderitaan? Yang pertama, karena dosa.
Yang kedua, karena ulah manusia sendiri yang berbuat dosa. Yang ketiga, karena ulah dari iblis sehingga manusia mengalami penderitaan. Nah, yang pertama dikatakan Allah mengizinkan manusia mengalami penderitaan karena dosa. Kapan dosa itu terjadi? Ketika dosa ini masuk ke dalam dunia melalui yang bernama manusia, Adam dan Hawa. Kita contoh yang tidak asing lagi, Yusuf. Yusuf dia mengalami penderitaan karena iri, ulah dari kakak-kakaknya. Ya, sebagaimana dalam Rasul-Rasul 7 ayat 9. Dan dikatakan karena iri kakak-kakaknya. Bahkan Kejadian pasal 37 ayat 4, ayat 5, ayat 8 yang berkata demikian, kakak-kakaknya benci pada ayat 4. Pada ayat ini lebih benci, pada ayat yang ke-8 makin benci. Nah, melalui penderitaan yang dialami Yusuf ini karena ulah dosa yang menguasai hidup manusia yang disebut kakak-kakaknya, sehingga Yusuf harus mengalami penderitaan oleh kakak-kakaknya. Apa yang diderita oleh Yusuf? Dia dimasukkan ke dalam sumur. Yang kedua, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Sekalipun Yusuf tidak berbuat dosa, sekalipun Yusuf tidak melakukan kebejatan, sekalipun Yusuf melakukan yang tidak baik pada istri Potifar, tetapi Yusuf harus mengalami penderitaan. Yang ketiga, karena penderitaan dia juga harus dibelenggu, sebagaimana Mazmur 105 ayat 17 sampai ayat 18. Dan semua yang dialami Yusuf ini diizinkan Tuhan. Yusuf menderita karena dengki kakak-kakaknya. Dia harus mengalami di masing sumur sepertinya tidak berdaya. Ya, dia tidak mampu. Dia minta pertolongan kakaknya tidak peduli dan harus mengalami menderita. Dan ingat, Yusuf anak kesayangan, Yusuf anak manja, Yusuf anak orang kaya. Tetapi saat dia harus mengalami penderitaan, bahkan dia tidak berbuat dosa, dia harus mengalami penderitaan karena ulah dan dikerjakan oleh istri Potifar atau difitnah. Dia menderita. Yang ketiga, dia harus mengalami penderitaan dipasung, sebagaimana Mazmur 105 ayat 17-18. Tetapi yang sangat menarik, tetap Tuhan pelihara Yusuf. Yusuf dipelihara Tuhan, tapi sangat menarik karena manusia yang jahat nih kakak-kakaknya ternyata heran dan luar biasa. Kejahatan kakaknya begitu jahat, tetap Tuhan pelihara. Sebagaimana Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Kejadian 50 ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan sesuatu yang terjadi sekarang ini, yaitu hidup suatu bangsa yang besar. Lihat, orang yang jahat yang kakak-kakak ini, tetapi Tuhan tetap pelihara, sekalipun melalui Yusuf. Inilah kasih Tuhan. Tuhan juga memihara pada orang yang jahat. Tuhan memberi matahari pada orang jahat. Tuhan juga memberi matahari kepada hujan pada orang jahat. Dari pemeliharaan Tuhan sedemikian. Apalagi saudara tidak berbuat dosa, saudara tidak melakukan, tetapi Tuhan pasti pelihara saudara. Oke, sekarang yang kedua, kita akan melihat rahasia yang kedua. Kenapa datang penderitaan? Yang kedua, menderita karena dosa perbuatan sendiri. Yang kedua, menderita karena perbuatan dosa sendiri. Dosa siapa? Dosa manusia sendiri. Katakan firman Tuhan dan Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Allah tidak sesat.
Apa yang kau tabur, nanti kau tuai. Camkan baik. Allah tidak sesat. Apa yang ditabur manusia, nanti engkau tabur tuai sendiri. Karena taburan yang kau kerjakan. Nah, kita mengenal dalam hidup manusia. Manusia ini terdiri tubuh, jiwa, roh. Jadi manusia ada 3. Dengan tubuh, jiwa, roh. Trikotomi. 3 bagian. Tubuh, jiwa, roh. Nah, saya akan bicara tentang jiwa. Ya, jiwa. Maka psikologi, logi, ilmu, ya, jiwa. Jadi jiwa. Dalam jiwa ini ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak dalam hidup manusia. Ya, ada pikiran dalam jiwa. Dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. 3 ini tergantung saudara mengendalikannya. Bagaimana saudara mengendalikan hidup saudara? Ya tergantung saudara. Yang menentukan apa? Ya saudara sendiri. Kenapa? Manusia dibikin pikiran. Ya, ada katakan dalam pikiran. Dalam pikiran ada perasaan. Yang ketiga ada kehendak atau keinginan atau kemauan. Ini dalam jiwa manusia. Kecuali manusia sakit jiwa lain, makanya gak ada pikiran, makanya gak ada pengadilan. Nah ini dalam hidup manusia menentukan ya saudara manusia sendiri. Saudara saya sama. Ya, jangan picik dan jangan ngaco. Nanti Tuhan yang kerjakan, gak bisa. Sebab manusia diciptakan bukan robot, diberikan hak bebas. Nah kita lihat ini. Manusia dari tubuh, jiwa dan roh. Ya. Dan di sana manusia ada yang katakan pikiran, perasaan dan kehendak atau keinginan atau kemauan ini menentukan jalan hidup seseorang. Kalau pikirannya, kehendaknya, perasaannya, apa yang mau Tuhan, hidupnya akan bahagia. Hidupnya akan mengalami berkat Tuhan. Tapi kalau pikiran, perasaan dan kehendaknya dikendalikan oleh keinginannya sendiri, hati-hati. Ya, jadi keinginan, pikiran dan kehendak dikuasai oleh dirinya sendiri, hati-hati. Sekalipun dia orangnya hebat, sekalipun orangnya diurapi dengan luar biasa, sekalipun dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi kalau 3 hal ini dia tidak kendalikan dalam hidupnya dalam kuasa Tuhan, jangan kaget. Apa yang ditabur orang itu dia akan tuai. Cepat atau lambat dia akan tuai. Nah, ya. Keinginan yang pertama, keinginan sendiri. Betul betapa hebat. Keinginan sendiri atau kemauan atau ya keinginan sendiri atau kemauan atau kehendak di sini sangat vital. Ya, vital. Berapa banyak kehidupan manusia? Saya tidak tahu persis karena saya tidak main. Saya hanya dengar. Ya, judi online. Saya nggak ngerti bagaimana caranya. Ya, melalui online itu dia berjudi. Dan apa? Karena mungkin untung, menang, tapi ingin lagi, lebih lagi, ingin menang lagi. Biasa. Karena sifat manusia ini daging ini selalu ingin. Nah, orang itu tidak bisa menguasai keinginan di sini. Yang dikuasai oleh keinginan, dikatakanlah keinginan dagingnya sendiri. Dan yang kedua, utang online. Ya, utang online. Saya nggak ngerti utang online mah. Bagaimana caranya? Karena saya nggak ngutang, nggak ngerti. Dan saya baru dengar karena utang online orang itu kelibet. Cara bunga saya nggak ngerti bagaimana caranya. Dia bisa uang yang sekian 10 juta bisa menggelibat sekian puluh juta dan orang itu akan terjerumus dan terumus. Kenapa terjadi ini? Karena keinginan orang itu. Dia judi online, hutang online, dia mengalami penderitaan atau namanya jadi kotor karena ulah sendiri. Nah, kita lihat ini keinginan sangat besar dan kita tidak asing lagi, ya. Satu pribadi
yang orang dipakai Tuhan secara luar biasa. Di dalam 2 Samuel 11, kita nggak usah baca ayat ya. 2 Samuel 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-27 menceritakan tentang satu pribadi yang luar biasa, yang diurapi Tuhan dengan luar biasa. Bukan sekali diurapi, bukan 2 kali, tapi 3 kali. Sorry yang hadir saya, nggak ada yang diurapi 3 kali. Tapi namanya urapi 3 kali, hebat, luar biasa. Siapa? Daud. Diurapi oleh Samuel. Yang kedua diurapi atas Yehuda. 7 tahun setengah kemudian diurapi atas Israel. Nah, apa yang terjadi? Orang yang dipakai Tuhan dan diurapi dengan yang luar biasa, tetapi dia tidak mau bergumul dengan keinginan dagingnya, keinginan hawa nafsunya. Dan apa yang terjadi karena keinginan begitu menguasai dalam hidup yang bernama si Daud ini, dikuasai keinginannya. Sekalipun dia diurapi oleh Roh, tetapi dia tidak mau bergumul melawan keinginan daging. Dia tidak mau dipimpin Roh. Akhirnya dia cerumus. Di mana? Perhatikan ayat pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya menjadi perang, maka Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Perhatikan, mereka menusan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud membangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan dia soto istana, tampak kepadanya dari atas soto seorang perempuan sedang mandi, dan itu sangat elok rupanya. Dan Daud menyuruh orang bertanya tentang, dan selanjutnya sekolah baca. Nah, di sini kan dikatakan Yoab disuruh berperang melawan Bani Amon, tetapi Daud tinggal sendiri. Amon ini dia keturunan daripada Lot dengan anaknya. Jadi pada inilah yang membayang pada daging. Ini daripada bayangan daging. Daud tidak mau bergumul melawan keinginan daging. Orang lain sudah berperang melawan keinginan Daud daging, sebagaimana dikatakan Yoab ini berperang melawan keinginan daging. Tetapi Daud gak mau. Oh, saya diurapi Tuhan, saya hebat, saya dipakai Tuhan. Silakan. Jadi betapa penting hari lepas hari. Bukan minggu lepas minggu, bukan bulan lepas bulan, berperang. Setiap saat kita berperang melawan keinginan daging. Daging berusaha untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Daging berusaha untuk menjerumuskan manusia dalam dosa. Makanya kalau kita ngerti dengan baik, bukan seminggu kita bergumul. Setiap saat kita bergumul melawan keinginan daging. Tapi Daud yang bahasa saya hebat, saya bisa karena saya diurapi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ternyata dia menzinai yang perempuan yang nama Betseba pada ayat selanjutnya dan selanjutnya saudara bisa baca. Kenapa? Di dalam Daud apa dia tidak berkuasa, tidak bisa mengalahkan keinginan dalam hidupnya. Itulah yang dikatakan keinginan daging untuk berzina. Keinginan daging untuk berzina. Dan apa terjadi? Dan Daud ya memberi kesempatan apa? Pada pikiran. Jadi tadi kendakan, keinginan atau kendak. Dan Daud yang kedua diberi apa? Dikatakan masuk dalam pikirannya. Diberikan kesempatan pikiran. Maka Efesus pasal 4 ayat 27. Jangan berikan kesempatan pada iblis. Jangan beri kesempatan pada iblis. Nah, tetapi Daud memberi kesempatan iblis masuk dalam pikirannya. Dalam diri Daud sudah ada keinginan berzina. Ya, dalam diri Daud ada keinginan berzina. Begitu ada kesempatan masuk dalam pikirannya. Dan iblis memanah dalam pikiran, dalam pikiran Daud. Dan Daud akhirnya berzina. Keinginan gagal. Ya. Keinginan atau kehendak atau kemauan. Yang kedua pikirannya gagal.
Daud yang kedua, dia punya pikirannya gagal. Pikirannya sudah dikuasai oleh iblis. Efesus pasal 4 ayat 27. Dia sudah dikuasai pikiran oleh iblis dan dia menzinai isi orang. Dan Daud berhasil, sukses. Tidak, ada yang ketiga, itulah perasaan. Ya, tadi kan kehendak, keinginan atau kemauan, terus pikiran, yang kedua sudah dikalahkan, yang ketiga perasaan. Nah, perasaan itu, nah sekarang kembali dalam hidup dalam Daud. Kalau yang pertama sudah dikalahkan, keinginan, yang kedua sudah dikalahkan pikirannya, udah dikuasai oleh iblis, tinggal yang ketiga, apa? Perasaan. Namanya perasaan. Apa? Daud tahu bahwa dia, Betseba, punya suami. Untuk mendapatkan Betseba, perasaannya diberikan dalam hidup iblis. Perasaan dikuasai oleh iblis. Dan apa yang kerja? Perasaan itu bekerja. Dia perintahkan Panglima Yoab, suruh Yoab di barisan depan supaya cepat mati. Ya, suruh Panglima cepat mati. Ya. Dan apa yang terjadi? Uria mati. Sukses. Ya. Perasaannya sudah dikuasai, yang ketiga dikuasai oleh iblis, dan Daud sukses. Tetapi apa dikerjakan oleh itu Daud itu? Perhatikan ayat yang ke-26. Ketika didengar istri Uria, bapak Uria suaminya sudah mati, maka dia merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu kabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu jahat di mata Tuhan. Perhatikan, apa yang dilakukan Daud jahat di mata Tuhan. Di mata manusia bagus, karena menolong wanita janda. Kasihan kan, suaminya meninggal di medan peperangan. Kalau istri diambil jadi istri bagi Daud itu kan menolong, yes. Seperti di hadapan manusia bagus, tapi di hadapan Tuhan jahat di mata Tuhan. Kenapa? 3 hal dalam hidup Daud sudah dikuasai. Keinginannya, kemauannya atau kehendaknya sudah dikalahkan oleh iblis. Yang kedua, pikirannya sudah dikuasai oleh iblis. Efesus 4 ayat 27 sudah dikuasai. Yang perasaannya juga, perasaannya sudah dikuasai oleh iblis. Perasaannya sudah dikatakan, perasaannya, hatinya sudah keras. Dan Alkitab ada berkata, jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengar firman Tuhan. Jangan keras hatimu. Ternyata Daud perasaannya sudah keras. Perasaannya sudah keras. Daud lupa siapakah dirinya. Dia lupa siapa dirinya. Dia orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipakai Tuhan. Perasaannya sudah keras. Dia sudah punya perasaan lagi. Dia bunuh suaminya demi mendapatkan wanita bernama Betseba. Daud, dia sukses. Dia berhasil. Tetapi itu di hadapan Tuhan, perbuatan Daud itu luar biasa. Bukan jahat di hadapan Tuhan, bahkan Daud itu menghina Tuhan. 2-12 ayat yang ke-9 tekannya pada ayat 10. 2-12 ayat 9 tekannya pada 10. Karena engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, isinya kau ambil menjadi istrimu.
dan dia sendiri telah engkau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oh, sebab pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina Tuhan dan mengambil isi Uria orang itu untuk menjadi istrimu. Hebat ya. Bukan saja jahat, tapi menghina Tuhan. Apa menghina Tuhan? Saudara ngerti menghina Tuhan? Saudara ngerti menghina Tuhan? Arti menghina Tuhan, menghina korban Tuhan, menghina darah Kristus, pengorbanannya atau kasih karunia Tuhan, kematian itu, patuh penghormatan yang diberikan, suatu kasih karunia yang Tuhan berikan pada manusia. Itu yang dikatakan menghina korban Kristus. Hati-hati ya. Jadi kalau orang bermain-main dosa, dia ngerti dengan baik, bagaikan dia menghina korban Kristus. Orang yang menghina darah Kristus, tidak ada pengampunan dosanya. Firman Tuhan ada kematian yang mengerikan. Sebagaimana Ibrani 10 ayat 26, 27, 28, 29. Hati-hati itu. Hati-hati. Hati-hati. Daud bukan saja jahat di mana Tuhan, dia katakan tuh firman Tuhan, engkau menghina Tuhan. Kembali ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Artinya menghina korban Kristus atau darah Kristus. Makanya makan perjamuan suci yang sembarangan. Hargai darah Kristus. Daud selesai? Tidak. Dan Daud salah kaget. Hah? Waduh. Aku teman Tuhan. Sekarang aku minta ampun kepada Tuhan. Yes. Mazmur 51 ayat 2. Mazmur 51 ayat 2. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, kasihlah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkan aku seluruh dari kesalahanku. Dan selanjutnya dia berdoa adalah pengakuan dosa. Yes, banget baik. Tuhan betul. 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Allah berkata, jika engkau berdosa, darah Yesus akan menghapus segala dosa saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berkata demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil sehingga Allah akan mengampuni segala dosa kita dan mencuci kita dari segala kejahatan. Luar biasa. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Ya baik. Selesai? Tidak. Ya. Selesai dia? Tidak. Jangan berpikir sempit. Karena ulahmu Tuhan ampuni. Karena orang banyak orang Kristen bangga dengan ayat ini. Mengaku dosa Tuhan ampuni. Ya Tuhan ampuni. Yes, pasti ampuni. Pasti Tuhan ampuni. Tapi ingat, firman Tuhan katakan, apa yang kau tabur Daud, kau akan tuai. Kau sudah minta ampun, nanti kau akan tuai juga Daud. Yuk, 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-10 dan 11. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku atau menghina Tuhan dengan mengambil isi Uria orang Hit untuk menjadi istrimu. Perhatikan, begini firman Tuhan, bahwasanya malaikat akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Tuhan akan mengambil isi-isimu di depan matamu dan memberikan kepada seorang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukan secara sembunyi, tapi aku akan melakukan itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ya.
Daud melakukan sembunyi-sembunyi. Tapi itu, nanti kau, aku lakukan secara terang-terangan. Dan Daud minta ampun. Dan ayat selanjutnya minta ampun. Oke. Kita menjadi Kristen yang cerdas. Kita menjadi Kristen yang cerdik. Jangan sembarang hidup ini. Ya, bahwa kita akan menikmati perjamuan suci. Bukan anggur biasa. Ya, kalau beli doa nggak ada arti apa-apa. Tapi kalau sudah didoain ada Tuhan berkarya melalui saya alat kacung. Tuhan hadir dan Tuhan berkarya lewat perjamuan suci. Jangan sembarangan. Bahkan juga orang berbuat dosa menghina itu menghina kasih karunia Tuhan. Nah, selesai tidak. Firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan iya dan amin. Terus menerus pada pasal 16. Hanya beda 4 pasal kemudian. Dikatakan pasal 2 sampai pasal 16. Ayat 21 dan ayat selanjutnya. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom. Absalom ini anaknya si Daud. Hampirlah gundik-gundik ayahmu atau gundik-gundik si Daud. Ayahnya si Daud yang di dalam untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibanci oleh ayahmu atau Daud, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Perhatikan. Maka dibentanglah kemah bagi Absalom di Atsoto. Lalu Absalom mengambil gundik-gundik ayahnya atau Daud di depan mata seluruh Israel. Perhatikan ayat terakhir. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel ada sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikian dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Ahitofel. Pada waktu nasihat itu yang diberikan Ahitofel sama dengan petunjuk yang diminta dari Allah. Lihat. Daud dia mengalami karena dia nabur. Dia menabur, dia menzinai isi orang, dia membunuh isi orang. 3 hal ini. Keinginannya, pikirannya, dan perasaannya sudah dikuasai oleh iblis. Betapa dahsyat. Dan Daud harus mengalami. Karena dia menabur, dia akan tuai. Penderitaan yang dialami Daud karena perbuatan dosanya sendiri. Penderitaan karena dosa. Ya, tidak berbuat dosa Yusuf. Tapi yang kedua, penderitaan dosa karena ulahmu Daud. Yang ketiga, penderitaan dosa karena ulah yang bernama iblis. Ya. Nanti akan tersambung ya. Dan kita mencari anak Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Kita jangan main-main. Kita jangan main-main dengan Tuhan. Kita serius dengan Tuhan. Kita serius lewat perjamuan suci. Kita serius dalam melayani Tuhan. Kita serius dalam hidup yang kita jalani. Perjamuan suci, roti biasa. Tapi untuk mengingatkan akan kematiannya. Bahkan perjamuan suci mengingatkan kita. Sebagaimana Yohanes pasal 6. Ayat 5, 3 sampai 8. Hidup yang kekal. Langit dan hidup yang kekal akan dibangkitkan. Kebangkitan. Yang ketiga, Tuhan dalam kita dalam satu bagian sekutuan yang rapat. Kapan? Kalau kita menghargai perjamuan suci dengan baik. Amin. Mari kita akan siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan suci. Terima kasih Bapa di surga. Di hadapan kami tubuh dan darah-Mu yang suci dan agung dan mulia. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah Tuhan, kami bersama-sama mereksi diri kami masing-masing di hadapan Tuhan. Apa kami siap menerima
Sebab pejaman suci mengingat akan pengabdian Engkau di jauh juta, ialah kasih karunia Tuhan lewat korban jauh juta. Bahkan Yohanes pasal 6 jelas menulis, Engkau dalam aku dalam Engkau bersekutuan rapat dengan Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, layakkan kami, dan Engkau bisa layak tinggal hati kami, dan kami layak bahkan kuasa kebangkitan hidup yang kekal. Mari saudara renungkan kembali firman-Nya. Renungkan kembali firman-Nya. Bapa, layakkan hamba pribadi, layakkan pelayan-pelayan melayan perjamuan kursi ini. Perjamuan ini bukan sekedar roti biasa, anggur biasa, tapi benar-benar tubuh dan darah-Mu. Baik satu imun, satu kekuatan, bahkan suatu vaksin dan hidup kami semua. Kami tidak mengandalkan apa lagi Tuhan. Hidup ini bayang maut Tuhan. Kami membutuhkan vaksin. Sekali vaksin belum ada, tapi kami membutuhkan vaksin dari surga. Vaksin dari surga itu tubuh dan darah-Mu Tuhan. Firman Allah berkata, Rahab terlindung daripada maut karena benang temisi. Bangsa Israel dia terhindar daripada tulah demi tulah karena ada di Goshen. Ada pengembalaan, kami ada domba-domba. Engkau gembala yang baik, kami ada pengembalaan Engkau. Saya menempatkan sebagai domba di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Maka pada pagi hari turunkan berkat-Mu. Ada perjamuan kudus dalam berkat nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, sehingga bukan lagi roti tetapi dalam persekutuan tubuh Kristus, bukan lagi cawan minuman anggur tetapi dalam persekutuan darah Kristus, merupakan makanan minuman sesungguhnya hidup kekal. Amin. Mari saudara-saudara, terimalah perjamuan suci. Kita akan menikmati perjamuan suci. Dibagikan satu-satu persatu. Jangan makan dulu. Dan sungguh-sungguh menghayati dengan baik lewat perjamuan suci ini. Sidang jemaat sudah terima semua. Mari saja saudara bangkit berdiri. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian yang baru yang menterai oleh darahku, perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Angkat tubuh Tuhan lebih tinggi kepala saudara. Taruh darah Tuhan dan dada saudara. Demikian roti yang telah ucapkan syukur, diberkati dan dibagi saudara. Bukankah di dalam Tuhan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambil cawan Tuhan, junjung lebih tinggi kepada saudara, tangan kiri dan dada saudara. Saudara yang ikut ibadah secara online di rumah, ambil junjung darah Kristus. Serius, jangan main-main. Serius, untuk kita supaya kita diberkati Tuhan lewat tubuh dan darah Tuhan. Angkat tubuh Tuhan sama-sama. Dengarkan baik-baik. Demikian cawan minuman yang telah diucapkan syukur diberkati dan diberi saudara. Bukankah di dalam Tuhan darah Kristus? Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat dua tangan kita. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik dan terlalu baik.
Kau sangat mengasihi kami. Firman-Mu cakap jelas bagi kami. Kami tidak mau lakukan seperti apa yang dialami Daud. Di akhir tuanya Daud mengalami penderitaan demi penderitaan karena ulahnya sendiri. Kami rindu hidup yang diberkati Tuhan. Cukup nasihat firman Tuhan. Cukup nasihat firman Tuhan menteraikan dalam hati kami. Jangan kami melakukan seperti Daud, tapi kami dalam sucikan pikiran kami, sucikan angan kami, sucikan perbuatan kami, sehingga kami berjalan dan real firman Allah tepat dan benar Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang peduli, Kau yang rohani Kau berkati. Yang jasmani terlalu kecil bagi Tuhan. Sebab bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapa di surga tahu kebutuhan kami. Besok kami harus bekerja, besok harus kami berdagang. Di mana kami harus berdagang keliling atau berdagang bekerja keliling atau di kantor Tuhan. Engkau menyertai kami, berikan hikmat yang dari Tuhan. Hikmat bersama-sama dengan kecerdasan. Orang lain tidak mampu, kami bisa karena Kau berikan kecerdasan buat kami Tuhan. Dan Engkau tahu kebutuhan kami, cukupkan segala kebutuhan kami. Engkau Yehova Jireh yang mencukupi segala kebutuhan kami Tuhan. Sore atau siang kami pulang dan kami boleh menikmati berkat Allah. Dan sebentar kami akan berpisah satu yang lain antara kami dengan selamat. Sebelum kami berpisah satu yang lain, selesai ibadah, terima doa berkat, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan sukarela, tidak ada motivasi lain, dengan cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mengembalikan hak milik Tuhan sebagai tanda taat kepada firman Allah. Dan minggu depan kembalikan kami untuk ibadah dengan tidak kurang satu apapun serang. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami semua kepada Tuhan. Kau mengerti, Kau tahu kebutuhan kami. Berkat saudara kami ulang tahun pada minggu ini. Kau sudah berkat ulang tahunnya, panjang umur. Kau juga berkati apa yang kebutuhan mereka. Berkat ulang tahun pernikahan pada minggu ini juga Tuhan. Siapa yang ulang tahun Kau berkati dengan luar biasa Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah luntur Tuhan. Berkati buat Noni. Berkati buat ulang tahun. Buat Tuhan. Buat anak-anak-Mu Tuhan. Istimewa buat mereka yang belum menikah. Berkati juga Tuhan. Berkati bisa jauh-jauh yang baik. Berkati rahim-rahim mereka. Terima Selfie tak serasa 21 tahun, tanggal 6 ulang tahun pernikahannya. Tanggal 4, tanggal 3 Melin tanggal 4, tanggal 3 Budi anak Bapak Markus 18 tahun. Merin tanggal 4 ke 19 tahun. Berkati rumah tangga mereka semua. Berkati apa yang kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan hidup kami. Sekalipun suasana pandemi, suasana kesesakan, kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau sayang buat kami. Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak Tuhan. Apa jadi kebutuhan kami, Engkau akan cukupkan Tuhan. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati. Pekerjaan kami, rumah tangga kami, hidup kami, anak mantu dan cucu kami. Dan Tuhan, saudara kekasih, pulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Amin. Tuhan memberkati. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face.